Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya sebagai moderator dari kelompok 2 akan membahas tentang sistem ekskresi, di mana sistem ekskresi berfungsi sebagai mengeluarkan metabolisme dari dalam tubuh, di mana metabolisme yang dikeluarkan dapat berupa cairan dan gas. Materi pertama kami akan membahas tentang pengertian sistem ekskresi paru-paru. Pengertian paru-paru. Paru-paru adalah organ dalam sistem ekskresi manusia yang sangat penting yang berfungsi untuk mengeluarkan karbon dioksida dari tubuh melalui pernapasan. Paru-paru menggunakan sel bernama alveoli yang berfungsi untuk menjalankan tugasnya tersebut. Materi yang kedua, kami akan membahas tentang bagian dari paru-paru. Bagian dari paru-paru terdiri menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada pleura yang berfungsi untuk mempertahankan paru-paru agar tetap bergerak dan melindungi paru-paru dari luka. Yang kedua ada bronkiolus, berfungsi sebagai penyalur udara dan mengontrol jumlah udara masuk dan keluar saat bernapas. Selanjutnya ada bronkus. Bronkus berfungsi untuk menyalurkan udara, melembabkan udara, dan menyaring partikel yang masuk ke dalam paru-paru. Dan yang terakhir ada alveoli. Alveoli berfungsi sebagai unit pernapasan dasar di paru-paru. Yang ketiga, kami membahas tentang mekanisme organ paru-paru. Mekanisme sistem ekskresi paru-paru. Sistem ekskresi paru-paru bertugas mengeluarkan zat-zat sisa karbon dioksida dan uap air sebagai alat ekskresi. Karbon dioksida hasil metabolisme jaringan diangkut darah ke paru-paru dan berdifusi ke alveolus. Oksigen yang masuk ke paru-paru berikatan dengan hemoglobin yang membentuk oksihemoglobin di bawah jaringan tubuh. Oksigen yang masuk ke seluruh tubuh. Oksigen yang masuk ke kapiler diikat oleh hemoglobin dalam sel darah merah, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh melalui peredaran darah. Ekskresi karbon dioksida pada saat yang sama. Karbon dioksida yang merupakan produk limbah metabolisme sel diangkut melalui darah kembali ke paru-paru. Selanjutnya ekshalasi. Karbon dioksida melalui proses menghembuskan nafas, yaitu melalui bronkus, trakea, dan dikeluarkan melalui mulut atau hidung. Organ yang terlibat dalam mekanisme pernapasan dada. Sebelumnya, mari kita kenali dulu organ-organ yang berperan dalam sistem pernapasan. Yang pertama, rongga hidung, yaitu sebagai tempat masuk dan keluarnya udara. Di hidung, udara yang masuk akan disaring, dilembabkan, dan dihangatkan. Oleh karena itu, menarik dan membuang nafas disarankan melalui hidung daripada melewati mulut. Yang kedua adalah sinus, yaitu area berongga di antara tulang tengkorak yang berfungsi untuk mengatur suhu dan kelembapan udara yang dihirup. Yang ketiga, faring, yaitu berfungsi untuk mengalirkan udara ke hidung. Organ yang menghubungkan antara tenggorokan dan paru-paru. Paru-paru, tempat pertukaran dan karbon dioksida dialirkan ke seluruh tubuh. Terakhir ada diafragma, yaitu otot yang mendapat berinteraksi dan berelaksasi secara bergantian sehingga memungkinkan terjadinya pertukaran udara di paru-paru. Materi yang keempat, kami membahas tentang kelainan pada organ paru-paru. Ada banyak penyakit yang dapat menyerang paru-paru, yaitu tuberkulosis yang disebabkan oleh kuman mikrobakterium tuberkulosis yang dapat menyerang paru-paru dan organ tubuh manusia lainnya. Kedua, asma yaitu penyakit yang disebabkan oleh polusi udara dan asap rokok lainnya. Yang ketiga, pneumonia, yaitu peradangan yang menyebabkan paru-paru dipenuhi oleh cairan atau tanah sehingga penderitanya sulit bernafas. Yang keempat yaitu bronkitis. Bronkitis adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus dan bakteri lainnya.